Sejarah korupsi Indonesia telah terjadi dari zaman kolonialisme. Dari catatan sejarah yang ditulis oleh Mutatuli mengatakan bahwa pemerintah kolonialisme sengaja menggaji rendah para birokrat pribumi, namun memberi mereka kekuasaan besar untuk menarik pajak atau kultus tersel dari rakyat. Demi mempertahankan gaya hidup yang mewah, para elit lokal ini, para pati dan priai berlomba-lomba menggelapkan uang pajak dan memeras bangsa mereka sendiri. Akibatnya, rakyat dipaksa menanam kopi secara cuma-cuma tanpa mendapatkan hak finansial mereka. Disinilah mentalitas jabatan adalah alat memperkaya diri, lahir dan diwariskan lintas generasi. Dampaknya, banyak masyarakat kelaparan dan daya beli sangat rendah. Bagaimana dengan dampak korupsi zaman sekarang? Mari kita kilas dari 3 dampak yang didapatkan oleh korupsi dari sisi ekonomi, sosial, dan pelayanan publik. Sama seperti masa kolonial yang memotong pajak rakyat untuk keuntungan pribadi, korupsi modern menciptakan ekonomi biaya tinggi. Setiap izin usaha, logistik, dan investasi harus melewati rantai pungutan liar dan suap. Akibatnya, pelaku usaha menaikkan harga barang dan jasa di pasar untuk menutupi biaya modal suap tersebut, yang akhirnya dibebankan kepada masyarakat sebagai konsumen akhir. Korupsi juga mengarahkan alokasi anggaran negara ke proyek-proyek raksasa yang rentan suap, bukan proyek yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Eksploitasi sumber daya alam secara koruptif seperti kasus timah juga memicu ketimpangan struktural yang secara akademis dikenal sebagai kutukan sumber daya alam akibat lemahnya kelembagaan warisan masa lalu. Selanjutnya, bagaimana dengan dampak sosial? Pemerasan masyarakat pedesaan oleh aparat kolonial demi upeti kini berganti menjadi kebocoran dana bansos dan subsidi publik. Korupsi memperlambat pengentasan kemiskinan karena dana yang seharusnya digunakan untuk pemberdayaan masyarakat miskin justru disalahgunakan. Secara angka, peningkatan korupsi sebesar 1% kontribusi meningkatkan angka kemiskinan Indonesia sebesar 1,36%. Melalui suap, koruptor dan sindikat kejahatan dapat membeli proteksi hukum, menyusup ke organisasi negara, serta memperluas jaringan mereka. Ini menciptakan ketidakadilan hukum yang nyata bagi masyarakat bawah. Budaya memberikan hadiah kepada pejabat agar urusan lancar di masa kolonial telah terinternalisasi menjadi normalisasi suap pada saat ini. Rakyat kecil seringkali terpaksa memberikan uang pelicin supaya dokumen mereka dan pelayan mereka dapat dikerjakan dengan cepat dan benar. Selanjutnya, bagaimana dengan sektor kesehatan? Kebocoran dana kuratif, markup alat kesehatan, hingga obat-obatan substandar atau kadaluarsa yang dikorupsi membuat masyarakat miskin kesulitan mengakses pelayanan medis. Hal ini secara langsung mengancam nyawa publik. Yang ketiga, krisis integritas di sektor pendidikan, di mana suap mandiri seperti manipulasi anggaran sekolah dan BOS membuat kualitas pendidikan merosot. Sekolah dan kampus kehilangan fungsinya sebagai benteng etika, menghasilkan lulusan berpendidikan tinggi yang pintar secara akademis namun minim secara integritas, siap mengulangi siklus korupsi di kolonial di masa depan. Lalu, bagaimana kalau dampak ini tidak kita cegah dari sekarang? Mari kita melihat negara-negara yang telah kolaps karena korupsi. Hanya dalam waktu singkat di tahun 2022, Sri Lanka mengalami default, gagal bayar utang, inflasi ekstrim, pemadaman listrik total, serta kelangkaan parah pada bahan pangan, bahan bakar, dan obat-obatan. Kemarahan publik memuncak hingga terjadi demonstrasi besar-besaran yang memaksa Presiden Gotabaya Rajapaksa melarikan diri ke luar negeri. Apakah kita rakyat Indonesia mau seperti itu nantinya? Sebagai penutup, korupsi di negara ini akhirnya menjadi pembunuh udara dingin bagi masa depan. Belajarlah dari kolapsnya negara-negara yang hancur karena terlambat bertindak. Jika kita terus diam melihat nepotisme dan konflik kepentingan merusak hukum kita, kemiskinan ekstrim akan terus mencekik rakyat Indonesia. Putus rantai warisan kolonial ini sekarang juga bersuara, kawal penegakan hukum, dan tuntut transparansi. Karena diam saat hak kita dijarah adalah bentuk nyata kompromi terhadap kehancuran bangsa yang akan menyusahkan anak cucu kita nanti.